Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Anggraeni, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia di LPTK Universitas Swadaya Gunung Jati dengan nomor peserta PPG 2016996 53286. NIM PPG 122200316 dan nomor daftar ujian 202322438. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan model pembelajaran problem based learning untuk materi menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek unit kerja SMK Negeri 1 Padaherang, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah apa? Baik. Alhamdulillah semuanya bisa bertemu kembali di kelas yang indah ini. Sebelum memulai pembelajaran, silakan berdiri terlebih dahulu. Berdiri. Nah, Ibu akan mengecek kondisi kelasnya. Lihat di sekitar kalian. Adakah sampah? Kalau ada, buang ke tempatnya, bukan ke temannya ya. Ada? Tidak. Kalau tidak ada, silakan sekarang lihat pakaian kalian. Sudah rapi apa belum? Sudah. Yang merasa bajunya dikeluarkan, silakan masukkan. Sudah rapi? Sudah. Rapi ya? Sip. Kalau sudah rapi, silakan duduk kembali. KM-nya pimpin untuk berdoa. Duduk siap, sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Sikap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat? Semangat. Yakin? Yakin. Yakin semangat? Yakin. Coba Ibu akan mengecek semangat kalian. Jika Ibu mengatakan SMK, kalian menjawab ya. Bisa sambil mengepalkan tangan, gitu ya. Jempolnya ke atas. Jika Ibu mengatakan bahasa Indonesia, kalian menjawab oke. Tangannya dua-duanya ke depan juga, jangan ke belakang, jangan ya, ke depan. Yang ketiga, kalau Ibu mengatakan 11 CJKTC, kalian menjawab jos. Oke, sambil mengepalkan tangan
dan gerakan ke depan. Jos, gitu ya. Siap? Siap. SMK? Bisa. Bahasa Indonesia? Oke. 11 TJKTC? Jos. Oke, ulangi. 1 kali lagi ya. Nggak boleh. SMK? Bisa. Bahasa Indonesia? Oke. 11 TJKTC? Jos. Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Berarti kalian semangat ya? Alhamdulillah. Masih ingat pertemuan sebelumnya Ibu membahas mengenai apa? Untuk pertemuan kemarin kita membahas cerpen, dan cerpen adalah kisahan pendek yang memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi. Cirinya adalah memiliki kata tidak lebih dari 10.000 kata dan proporsi penulisannya lebih singkat dibandingkan dengan novel. Terima kasih. Terima kasih kepada Hartanti, berikan tepuk tangan. Yang lain, ada yang ingin menambahkan? Tidak? Tidak? Tapi masih hafal? Insya Allah. Kemarin kita belajar mengenai cerpen, pengertian cerpen dan ciri-ciri cerpen. Cerpen adalah kisah pendek yang berisi mengenai kehidupan suatu tokoh. Kisahnya itu boleh fakta atau sesuai dengan kejadian yang sebenarnya, boleh juga fiktif atau fiksi, berisi mengenai hayal. Kemudian ciri-ciri cerpen diantaranya bisa dibaca sekali duduk, artinya ketika kalian membaca cerpen walaupun hanya setengah jam bisa selesai dibaca. Berbeda dengan novel yang panjang, begitu ya, sampai berhari-hari baru bisa selesai untuk membacanya. Kemudian ciri-ciri yang lain, apalagi? Tidak lebih dari 10.000 kata. Itu ciri-ciri dari cerpen. Nah, untuk sekarang coba lihat ke Salindia. Pembelajaran kali ini yaitu mengenai menganalisis cerita pendek. Ada yang tahu cerita pendek, analisis cerita pendek itu apa? Ada yang tahu? Menganalisis cerita pendek itu seperti apa atau apa yang dianalisis? Ada yang tahu? Tidak. Kita akan menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik cerita pendek. Langkah pembelajaran kali ini, nanti kalian sebelum Ibu menyampaikan materi, kalian mengerjakan pretest terlebih dahulu untuk mengecek pengetahuan kalian, apakah sebelum dijelaskan kalian sudah bisa atau belum. Setelah mengerjakan pretest, nanti kalian menyimak tayangan Salindia dari Ibu, ya. Kemudian kalian berkumpul dengan kelompoknya untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Presentasikan, kemudian saling menanggapi, dan diakhiri dengan post-test lalu kesimpulan. Begitu ya. Selanjutnya, tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, kalian harus mampu menentukan unsur-unsur pembangun cerita pendek atau unsur intrinsiknya.
Yang kedua, kalian harus mampu menentukan nilai-nilai yang terdapat di dalam cerita pendek. Atau nanti kalian harus bisa menentukan unsur ekstrinsiknya. Gitu ya. Selanjutnya, silakan keluarkan telepon genggamnya dan buka Google Classroom-nya. Kita akan melaksanakan pretest terlebih dahulu. Udah dibuka? Nah, pretest ada di situ, ada pretest. Ada? Ada ya? Silakan dikerjakan pretestnya. Waktunya 5 menit saja ya. 5 menit cukup? Cukup, pintar-pintar lah ya. Atau kalau kurang nanti 10 menit. Silakan kerjakan terlebih dahulu. Sambil mengerjakan pretest, Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Aan. Mana Aan? Oh itu. Abdul. Alpi sakit ya? Aneng, Anissa, Arini, Bunga, Daniel. Sudah selesai? Alhamdulillah sudah mengerjakan pretest. Nanti kita lihat bersama hasilnya seperti apa ya. Sekarang kita lanjutkan terlebih dahulu. Ketika mempelajari cerpen, tentunya akan memiliki manfaat untuk kehidupan sehari-hari. Untuk apakah manfaatnya mempelajari cerpen dalam kehidupan sehari-hari? Bisa diambil hikmahnya, ya betul. Terus bisa ditiru hal yang baiknya ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh, cerpen itu mengandung amanat bahwa seseorang itu harus rajin belajar dan harus membantu kepada sesama teman misalnya. Bisa kita ikuti di kehidupan sehari-hari. Jangan mengikuti yang jeleknya, tapi ikutilah yang positifnya. Selanjutnya, sekarang silakan nanti kalian menyimak salindia dari Ibu ya. Setelah menyimak, nanti diumumkan kelompok dan duduk secara berkelompok. Sekarang perhatikan terlebih dahulu, tidak ada yang mengoperasikan handphone, tidak ada. Silakan duduk siap dan perhatikan materinya di tayangan salindia. Mari kita belajar menganalisis cerita pendek. Menganalisis cerita pendek bisa dari unsur intrinsiknya, juga bisa dari unsur ekstrinsiknya. Dari analisis unsur intrinsik dan ekstrinsik dari cerita pendek, diharapkan mampu yang pertama menentukan unsur-unsur
atau unsur intrinsiknya. Yang kedua, menentukan nilai yang terdapat dalam cerita pendek atau unsur ekstrinsiknya. Unsur intrinsik cerita pendek adalah unsur yang membangun dari dalam cerita pendek itu sendiri. Unsur intrinsik tersebut terdiri dari yang pertama ada tema, yang kedua ada tokoh dan pemeran, yang ketiga ada latar, yang keempat ada alur, yang kelima ada sudut pandang, yang keenam amanah, yang ketujuh gaya bahasa. Tema adalah permasalahan utama yang menjiwai seluruh cerita atau karangan. Tema dapat ditemukan dengan mengidentifikasi konflik yang terdapat dalam cerita tersebut. Tema biasanya dirumuskan dalam kalimat atau pernyataan yang singkat dan padat. Contoh tema: keluarga, persahabatan, kehidupan sosial, lingkungan hidup, agama, sekolah, dan sebagainya. Seperti gambar yang ada di samping berikut ini. Tokoh adalah individu rekaan yang mengalami peristiwa atau perlakuan di dalam berbagai peristiwa dalam cerita. Sedangkan pemeran adalah cara pengarang dalam menyajikan atau menjabarkan watak tokoh dan penciptaan citra tokoh. Contoh tokoh, misalnya Ali, penokohannya misalnya sombong dan jahat. Tokoh itu dibagi ke dalam beberapa jenis, tergantung dalam peranannya dan wataknya. Tokoh berdasarkan wataknya dibagi menjadi 3. Ada tokoh protagonis atau yang disebut dengan tokoh baik, tokoh antagonis atau tokoh jahat. Mari kita belajar. Selesai ya. Tadi itu mengenai analisis unsur intrinsik dan ekstrinsik cerpen. Setelah menyimak salindia dari ibu ini, ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin bertanya? Ya. Bertanya, silakan. Ujang ya. Boleh berdiri Ujang biar yang lain terdengar. Mengapa tidak ada sudut pandang orang kedua? Di unsur intrinsik ya? Pertanyaannya, mengapa di unsur intrinsik itu tidak ada sudut pandang orang kedua? Sebelum ibu menjawab, ada yang ingin menjawab? Silakan duduk kembali. Ada yang ingin jawab? Tidak ada? Mengapa tidak ada sudut pandang orang kedua? Jawabannya, karena sudut pandang itu hanya ada 2. Orang pertama dan orang ketiga. Orang pertama biasanya menggunakan di dalam cerpennya itu kata ganti aku, ya, dan terlibat langsung di dalam cerpen tersebut pengarangnya. Yang kedua, sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga biasanya pengarang ketika menulis cerpen menggunakan nama tokoh. Dan orang kedua di sana adalah sebagai pembaca atau penonton atau pendengar. Maka dari itu sudut pandang hanya ada 2. Orang pertama dan orang ketiga. Orang keduanya adalah sebagai pembaca. Orang ketiganya apa? Bukan setan, bukan ya. Selanjutnya, ada yang ingin bertanya lagi? Tidak? Kalau tidak, nanti setelah ibu bacakan kelompoknya siapa saja, nanti kalian duduk secara berkelompok, kemudian mengerjakan LKPD.
lembar kerja peserta didik. Dibaca terlebih dahulu, kemudian diisi mulai dari nama kelompoknya siapa saja, kelasnya, kelompok berapa, kemudian petunjuknya dibaca juga ya. Dilanjutkan soalnya dibaca, cerpennya dibaca, dan yang terakhir nanti kalian menganalisis. Kalian analisis, kerjakan di lembar yang sudah disediakan. Siap? Kelompoknya akan Ibu bacakan. Nanti duduknya per kelompok ya. Kelompok 1, Rini, Dian, Bunga, Anissa, Rini. Arini, Anissa, Bunga, Dian, dan Rini. Kemudian kelompok 2, Hartanti, Cynthia, Tia, Rahma, Karlia. Kelompok 3, Rifki, Abdul, Tusli, Ujang, Aan. Kelompok 4, Daniel, Febrian, Aneng, Isti, Gita. Kelompok 5, Jayan, Usi, Putri, Rina, Ririn, dan Lia. Silakan duduk secara berkelompok. Ayo. Masih semangat? Yakin masih semangat? Kalau masih semangat, Ibu akan mengecek kalian agar lebih semangat. Silakan berdiri semuanya di tempat yang kosong. Silakan cari, pegang pundak temannya. Ya, pegang pundak temannya. Pegang, sudah dipegang. Nanti ketika Ibu mengatakan maju, berarti maju sambil loncat, gitu ya. Kemudian kalau Ibu berbicara mundur, berarti mundur. Ini yang laki-laki, mundur. Nah, siap? Kita tes dulu. Satu perintah dulu ya. Maju, mundur, maju. Paham ya? Konsentrasi ya. Nah, sekarang langsung 4 perintah. Silakan ikuti. Berarti kalau betul kalian memang konsentrasi. Siap? Siap. Maju, mundur, maju. Maju, mundur, maju. Bagus. Sekarang dibalik ya. Kalau Ibu bicara maju, berarti kalian mundur. Kalau Ibu berbicara mundur, berarti kalian mundur. Oke, siap? Siap. Maju, mundur, maju, mundur.
ya. Dibalik, ingat kebalikannya ya. Maju, mundur, mundur, maju. Maju, maju, maju. Satu kali lagi nih. Satu kali lagi, kebalikannya. Kalau ibu berbicara maju berarti mundur. Kalau ibu berbicara mundur berarti maju. Kalau maju mundur berarti mundur, maju, mundur, maju. Contohnya seperti itu. Paham? Konsentrasi ya. Satu kali jadi nih. Maju, mundur, mundur, maju. Maju, 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 mundur. Sudah? Kompak tidak? Ulangi satu kali lagi. Maju, mundur, mundur, maju. Maju, 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 mundur. Ore, tepuk tangan buat kalian. Terima kasih. Duduk kembali. Silakan. Duduk ke tempatnya masing-masing. Sudah selesai semuanya? Kalau sudah, silakan tukarkan dengan kelompok yang ada di sebelahnya untuk dikoreksi. Jika ada yang kurang, boleh diperbaiki. Sudah saling mengoreksi? Kalau sudah, silakan kembalikan lagi ke temannya. Sudah kembali lagi? Kalau sudah, silakan presentasikan. Kelompok mana yang mau presentasi lebih dulu? Boleh? Silakan kelompok Arini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan berpresentasi tentang materi cerpen. Unsur intrinsik cerpen. Ada tema seorang kepala keluarga yang lalai menghidupi keluarganya. Inilah pembuktian kalimat, inilah kesalahanmu yang terbesar. Terlalu egoistis, padahal engkau di dunia berkaum, bersaudara semuanya. Tapi engkau tidak memperdulikan mereka sedikit pun. Alasan, persoalan cerpen robohnya surah kami terletak pada persoalan batin kakek Garing setelah mendengar bualan Ajo Sidi. Yang kedua, penokohan. Tokoh aku berwatak selalu ingin tahu urusan orang lain. Pembuktian kalimat, apakah Ajo Sidi tidak membuat bualan bunga kakek? Dan bualan itukah yang mencurigakan kakek? Aku ingin tahu. Alasan, pengarang menggambarkan tokoh ini sebagai orang yang ingin tahu perkara orang lain. Ajo Sidi adalah orang yang suka membual dan cinta kerja. Pembuktian kalimat, maka aku ingat Ajo Sidi, si pembual itu. Tokoh ini sangat istimewa, tidak banyak dimungkinkan seperti saat menunjukkan keberlangsungan cerita ini. Kakek adalah orang yang egois dan lalai, mudah dipengaruhi dan mempercayai orang lain, pendek akal pikirannya, serta terlalu lemah ilmunya. Pembuktian kalimat, sedari mudaku aku di sini, bukan
Taku ingat, punya istri, punya anak, punya keluarga seperti orang-orang lain. Orang-orang lain tahu, tak terpikirkan hidupku. Alasan, seandainya si kakek panjang akal dan pikirannya serta kuat imannya, tidak mungkin ia mudah termakan cerita kesidi. Dia bisa segera bertobat dan bersyukur kepada Tuhan sehingga dia bisa menenangi hidup dan kehidupannya sesuai dengan perintah. B. Haji Saleh yaitu orang yang telah mementingkan diri sendiri atau egois. Pembuktian kalimat, benar Tuhanku, tapi bagi kami soal harta benda itu kami tak mau tahu. Yang penting bagi kami ialah menyembah dan memuji Engkau. Alasan, tokoh ini adalah ciptaan Nabi Sudi. Secara jelas terlihat watak tokoh ini digambarkan sebagai orang terlalu mementingkan diri sendiri. Majasinisme. Impian kalimat. Dan yang terutama ialah sifat masa bodoh manusia sekarang yang tak hendak memelihara apa yang tidak dijaga lagi. Nilai-nilai. 1. Nilai sosial. Alasan, hidup dalam kondisi harus yang harmonis dengan masyarakat lain dan tak lupa tolong menolong. 2. Nilai religius. Alasan, agar kita tak lupa beribadah kepada Tuhan sembari berbuat kasih pada sesama. 3. Nilai moral. Alasannya harus mengedepankan moral yang baik. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum duduk kembali, ada yang ingin memberikan tanggapan kepada kelompok hari ini? Ya, silakan. Lia. Saya Yani dari kelompok 5 izin menanggapi. Menurut saya apa yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1 sudah jelas, lengkap dan mudah dipahami dan tidak ada kekurangan dalam penjelasannya. Terima kasih kepada Lia yang sudah menanggapi kelompok dari Arini. Silakan duduk kembali dan berikan tepuk tangan. Sedikit ulasan dari Ibu ya, menanggapi tadi presentasi dari kelompok Arini. Kalau kelebihannya sudah mau tampil itu bagus. Kekurangannya, sedikit kekurangannya, yang pertama suaranya kurang jelas, kurang keras sehingga tidak terdengar sampai ke ujung. Yang di ujung nanti malah tidur, ya kan? Ya. Kemudian untuk penyampaian hasil diskusinya sudah lumayan bagus. Tinggal nanti perbaiki kembali, dan satu lagi usahakan kalau presentasi berarti harus ada moderatornya sebagai pembawa acara dalam presentasi ini. Ya, jadi diskusinya berjalan dengan lancar. Oke, terima kasih kepada kelompok Arini. Sekarang kita akan melaksanakan post test. Tadi kan di awal sudah ada pretest sebelum materi dimulai. Nah, sekarang diskusi sudah selesai, kita akhiri juga dengan post test. Silakan buka kembali GCR-nya. Silakan kerjakan post test-nya.
Sudah semuanya? Sudah semuanya? Kalau sudah, kita akan lihat nilainya. Siapa yang memiliki nilai yang meningkat gitu ya. Tadi ketika pretestnya berapa nilainya dan sekarang posttestnya berapa. Kita lihat. Mudah-mudahan semuanya bagus. Kalau semuanya bagus berarti tadi ketika ibu menayangkan salindia kalian menyimak dengan baik. Alhamdulillah nilainya semuanya bagus. Ada yang 100, ada. Semuanya alhamdulillah lulus di posttest ini ya. Sudah selesai pembelajaran hari ini. Silakan ada yang ingin menyimpulkan. Menurut saya kesimpulan pada pembelajaran hari ini, materi pada hari ini tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik cerpen. Sudah. Yang lain ada yang mau menambahkan? Nah, ya boleh Aneng Tita. Jadi unsur intrinsik adalah alur, tema, tokoh dan penokohan, sedangkan unsur ekstrinsik adalah latar belakang dan nilai-nilai kehidupan. Yang lain ada lagi? Berikan tepuk tangan untuk yang 2 orang. Sudah berani menyimpulkan pembelajaran hari ini. Betul sekali bahwa hari ini kita belajar mengenai analisis unsur intrinsik dan ekstrinsik dari cerita pendek. Unsur intrinsiknya yang dianalisis apa saja? Ada tema, tokoh, kemudian tokoh penokohan, alur, latar, sudut pandang, kemudian gaya bahasa dan amanat. Itu unsur intrinsiknya. Dan unsur ekstrinsiknya adalah ada latar belakang masyarakat, kemudian ada latar belakang pengarang, satu lagi adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita pendek. Contohnya ada nilai agama, nilai moral, nilai sosial, dan lain-lain. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Kedepannya kita akan belajar mengenai struktur cerita pendek. Dan satu lagi menganalisis kaidah kebahasaan cerita pendek. Tetap semangat belajar ya. Oke? Sekian pembelajaran dari Ibu. Silakan KM-nya dipimpin untuk berdoa. Duduk siap sebelum pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Sikap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.